Nama saya Diana Vimala Kirtico dengan NPM 214187. Perkenalkan, nama saya Steven, NPM 2141342 dari kelas 2 MNME. Halo, perkenalkan nama saya Vanessa Nanda. Halo, perkenalkan nama saya Welwe. Saya akan membahas tentang bab 1, yaitu pendahuluan. Di pendahuluan ini ada tentang latar belakang. Jadi latar belakang Cafe Abang ini adalah efek rumah kaca adalah sebuah proses yang alami di mana panas matahari terpangkal oleh atmosfer bumi. Salah satu penyebab efek rumah kaca adalah industri peternakan. Salah satu solusi untuk menghadapi dampak peternakan adalah dengan mengurangi konsumsi daging. Dengan ini, maka pemilik Cafe Abang melakukan pergerakan untuk menyelamatkan bumi. Dari dampak efek rumah kaca dan membuka kafe vegetarian yang bernama Cafe Abang. Cafe Abang berlokasi tepat di Ruko Kintamani, Blok E nomor 5, Sungai Panas, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau. Yang B ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut. Yang pertama, ada apa konsep the flower of service dalam Cafe Abang. Yang kedua, ada apa step to successful change yang harus diperhatikan oleh Cafe Abang. Bab 2. Flower of Service. Flower of Service adalah gagasan yang mendefinisikan produk utama perusahaan jasa yang dikelilingi oleh layanan tambahan yang digambarkan sebagai bunga. Ada dua bagian dari Flower of Service, yaitu produk inti dan layanan tambahan. Facilitating Service adalah jasa untuk menyokong jasa utama perusahaan. Bagaimana cara jasa utama diberikan kepada pelanggan. Facilitating Service terbagi 4 bagian, yaitu information itu untuk mendapatkan nilai yang diinginkan dari produk atau jasa yang ditawarkan. 2. Order taking. Saat pelanggan siap untuk membeli, maka proses menerima order harus dapat dilakukan dengan sopan, cepat, akurat, dan tepat. Yang ketiga, billing. Memberikan tagihan kepada pelanggan harus tepat waktu, menjelaskan bagaimana total tagihan berasal dan akurat. Yang keempat adalah payment. Tagihan mewajibkan seluruh konsumen untuk segera mengambil langkah pembayaran. Ada enhancing service, itu adalah jasa yang dapat meningkatkan nilai tambahan untuk pelanggan. 1. Consultation. Memberikan saran untuk pertanyaan pelanggan dan saran harus sesuai dengan kondisi pelanggan saat ini. 2. Hospitality. Cara bagaimana perusahaan memperlakukan tamu baru dengan baik dan menyapa tamu lama saat mereka kembali. 3. Safekeeping. Keamanan yang diinginkan pelanggan saat menggunakan produk atau jasa pelanggan. Keempat ada expectation. Hal yang terjadi di luar proses rutin perusahaan seperti permintaan pelanggan yang khusus. Yang selanjutnya, 8 Step of Successful Change. Dalam buku tahun 1995 milik John Kotter yang berjudul Leading Change atau 8 langkah menuju perubahan yang berhasil, sebuah model perubahan dapat membantu organisasi meningkatkan kemampuan untuk berusaha dan dengan demikian meningkatkan perspektif keberhasilan di masa depan. Akibatnya, bisnis dapat menghindari kegagalan untuk melakukan perbaikan. Di dalam 8 Step to Successful terbagi menjadi 8, yaitu menciptakan rasa urgensi. Yang dimaksud adalah kekuatan pendorong di balik keinginan untuk berubah. Keinginan yang kuat untuk perubahan dan semua aspek organisasi akan membantu organisasi mulai perubahan. Yang kedua, menciptakan koalisasi kepemimpinan yang kuat. Pada tahap 2 ini, kepemimpinan yang kuat dan dukungan staf yang sangat penting. Orang harus diyakinkan bahwa perubahan diperlukan. Mengelola perubahan bukanlah satu-satunya jalan keluar. Karena betapapun briliannya sebuah ide perubahan, keberhasilan tergantung pada seberapa baik implementasi oleh individu.
Yang ketiga, menciptakan visi untuk perubahan. Organisasi membutuhkan visi yang masuk akal dan rasional. Tanpa visi yang jelas dan bersama, upaya transformasi akan berubah menjadi tumpukan proyek yang tidak terkait dan tidak komitmen yang akan mengaburkan jalan perusahaan. Selanjutnya, mengkomunikasikan visi. Visi perubahan yang baru dikembangkan tentu saja harus disebarluaskan ke seluruh bisnis dengan tujuan mendapatkan dukungan dari semua karyawan. Pada setiap kesempatan, visi transformasi harus diartikulasikan, menciptakan solusi berdasarkan visi perusahaan untuk mengambil keputusan dan pemecahan masalah. Yang kelima, menghapus rintangan. Tentu kesulitan atau rintangan apa yang mungkin menghalangi kemajuan kita. Anggota pribadi, organisasi, peraturan, dan tradisi semuanya dapat bertindak sebagai penghalang dari sana. Kita harus mengidentifikasi dan menggunakan sumber daya yang bersedia untuk meruntuhkan hambatan yang terganggu. Yang keenam, merencanakan kemenangan jangka pendek secara sistematis. Menunjukkan keuntungan dan menetapkan target keberhasilan jangka pendek sangat penting karena dapat mendorong staf untuk tidak merasa seolah-olah upaya mereka selama ini sia-sia. Karena perubahan membutuhkan proses dan waktu untuk membuahkan hasil. Tujuan jangka pendek dapat membantu kita dalam mengarahkan upaya transformasi kita. Yang ketujuh, terus membina perubahan yang telah diciptakan. Mempertahankan dan memperkuat untuk terus melakukan perubahan yang sangat penting, meskipun tidak telah mencapai suatu perubahan yang diinginkan. Tetap menetapkan tujuan yang menganalisis apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan yang berkelanjutan. Yang terakhir, kukuhan perubahan ke dalam budaya. Perubahan harus mendarah daging dalam DNA organisasi agar memiliki manfaat jangka panjang. Menjaga karyawan yang ada tetap mengikuti perubahan dan mendorong karyawan baru untuk bergabung sehingga perubahan dapat dipertahankan atau dipromosikan di seluruh bisnis. Yang selanjutnya, the classical approaches. Frederick W. Taylor, pencetus manajemen ilmiah, menjelaskan manajemen ilmiah dalam dua cara. Manajemen ilmiah dalam arti luas adalah penggunaan pendekatan ilmiah untuk studi, analisis, dan solusi masalah organisasi. Masalah ilmiah dalam pengertian kedua adalah sekumpulan trik yang mengacu pada sistem atau pendekatan untuk meningkatkan efisiensi kerja organisasi. Frederick W. Taylor mengidentifikasikan 4 kriteria mendasarkan untuk mencapai tujuan efisiensi. Yang pertama, mengembangkan metode-metode ilmiah dalam manajemen. Metode yang paling baik untuk pelaksanaan setiap pekerjaan dapat ditentukan. Yang kedua, seleksi ilmiah untuk setiap karyawan, sehingga setiap karyawan dapat diberikan tanggung jawab yang sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga, pendidikan dan pengembangan ilmiah para karyawan. Yang keempat, karyawan yang baik antar manajemen dan tenaga kerja organisasi. Selanjutnya, komponen corporate, operasional, dan unit. Komponen corporate, operasional, dan unit adalah komponen perusahaan untuk memimpin, mengarahkan, melaksanakan, dan mengelola perusahaan. Masing-masing dari ketiga elemen ini memiliki peran dalam kepemimpinan, arah, implementasi, dan manajemen perubahan. Pemilik bisnis, manajer, dan supervisor berkontribusi pada penciptaan visi dan misi untuk menerapkan perubahan dalam komponen perusahaan. Dapat mengembangkan struktur organisasi berdasarkan visi dan misi perubahan sehingga dapat melatih dan memberikan tanggung jawab kepada masing-masing unit dalam rangka menjalankan visi dan misi perubahan. Selanjutnya adalah bab 3, yaitu analisis dan pembahasan. Jadi Cafe Abang merupakan usaha mikro kecil menengah atau UMKM yang berlokasi di Ruko Kintamani, yang mana mayoritas orang di sana mengkonsumsi vegetarian. Dan Cafe Abang ini memiliki tagline #semua demi Ade, yang mana Cafe Abang ini menyumbang semua tenaga dan pikirannya untuk melayani customer yang biasa disebut oleh Ade. Lalu di sini terdapat tabel 3.1, yaitu peran corporate, operasional, dan unit di Cafe Abang. Jadi yang pertama dari segi corporate-nya, peran corporate yang pertama adalah mencari tahu masalah yang terjadi di perusahaan. Jadi setiap bulan Cafe Abang melakukan meeting untuk mencari masalah yang terjadi setiap bulannya.
misalnya keluhan konsumen dari segi pelayanan atau makanannya. Lalu kekurangan tersebut akan dibahas di meeting dan akan dicari solusinya bersama. Yang kedua, menggunakan branding sebagai upaya untuk menarik konsumen. Dari segmentasi usia yang dipilih Cafe Abang adalah remaja, khususnya anak sekolah dan kuliah. Sehingga pemilik kafe mempromosikan usahanya melalui media sosial, yang mana anak muda sering menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan lain-lain. Pemilik kafe tahu bahwa presentasi konsumennya selalu membuka media sosial sehingga promosinya dapat berjalan dengan lancar dan cakupannya lebih luas. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas karyawan di perusahaan. Salah satu karyawan Cafe Abang yang bertugas di bagian kasir memiliki tanggung jawab atas pelayanan konsumen, selalu memastikan pesanan dan penyampaian makanan dan minuman dilakukan dengan benar dan teliti. Sehingga di sini konsumen dapat mengkonsumsi makanan yang diinginkan dengan tepat, serta memberikan rekomendasi makanan dan minuman terhadap konsumen juga selalu dilakukan. Makanan yang biasa direkomendasikan adalah nasi enoki Abang, mie rebus Abang, dan lain-lain. Dan selalu memberikan senyuman dan layanan untuk melayani konsumen serta dapat memesan melalui telepon dan bisa reservasi. Lalu yang keempat, memiliki tanggung jawab. Perlindungan barang konsumen tentunya terjamin. Setiap konsumen yang menitipkan barang seperti helm atau makanan dan minuman dapat meninggalkan sementara di Cafe Abang tentunya akan dijaga dengan baik dan aman. Yang kelima adalah penanganan keluhan yang dilakukan oleh Cafe Abang. Mereka tentunya selalu menerima keluhan dengan sabar, dan dari sini juga Cafe Abang tentunya memberikan jawaban yang baik. Selama Cafe Abang berdiri 2018, harga makanan dan minuman tidak pernah berubah, walaupun faktanya harga barang pokok dan perlengkapan lainnya terus meningkat. Lalu kita beralih ke peran operasional. Yang pertama, strategi bisnis dan etika bisnis yang diterapkan yaitu Cafe Abang adalah menyediakan produk makanan dan minuman vegetarian untuk setiap masyarakat yang vegetarian maupun yang tidak vegetarian, di mana makanan dan minuman merupakan kebutuhan yang wajib untuk keberlangsungan hidup. Namun tidak hanya itu, juga memberikan pengalaman yang berbeda ketika seorang memakan dan meminum produk di Cafe Abang. Pemiliknya juga memahami kelebihan dan kekurangan yang terdapat di kafe sehingga dapat bertahan 4 tahun sehingga dapat bertahan dari 2018. Melewati masa pandemi, harga produk juga menengah ke bawah dan tidak pernah terjadi kenaikan. Desain makanan dan minuman semua dirancang oleh pemilik kafe Abang sendiri. Pemilik kafe juga menyukai seni sehingga terdapat konsep klasik dan konsep lesehan pertama kali di Batam. Meja terbuat dari papan pinus dan desain bambu dengan lampu remang-remang, juga adanya musik. Yang ketiga, strategi SDM yang diterapkan oleh Cafe Abang yaitu jarang memarahi karyawan dan juga karena sebagai seorang koki dan sebagai orang yang memiliki usaha makanan, hal terutama baginya adalah harus bahagia. Bagi pemilik kafe, jika kita emosional, kita tidak akan membuat suatu makanan yang enak. Jadi pemilik kafe selalu membuat sikap santai dan karyawannya sehingga karyawannya bisa merasa diterima dan nyaman. Karyawan itu baginya hanyalah sebuah status. Harusnya kita tetap memberikan makanan yang layak pada mereka sehingga di Cafe Abang ini tidak perlu ragu bagi karyawannya untuk membawa pulang makanan yang sudah dimasak. Keempat, membantu mengelola operasi harian. Konsumen Cafe Abang dapat mengakses informasi Cafe Abang dalam Instagram yaitu @cafe_abang melalui bio Instagram
Terdapat jam operasional, nomor telepon, diskon, dan lain-lain. Nomor teleponnya juga di 0823 8661 9962. Yang buka dari hari Selasa sampai Minggu jam 10.30 sampai jam 9 malam. Dan kemasan Cafe Abang ini tidak menggunakan styrofoam, yang mana dapat merusak lingkungan. Sehingga pemilik kafe memiliki ide jika konsumennya membawa tempat makan sendiri akan diberikan diskon 10%. Dan setelah konsumen makan akan dapat membayar tagihan dengan dua cara, yaitu melalui cash atau debit, dan juga QRIS, ada Shopee Pay dan GoPay. Lalu masuk ke peran unit, menentukan strategi agar mencapai tujuan. Dari segi minyak goreng, Cafe Abang juga rutin mengganti minyaknya, meskipun belum hitam dan sekarang harga minyak makan tuh sangat mahal. Tapi tetap digunakan teknik seperti ini agar menjaga kualitasnya. Dan juga barangnya setiap hari dibeli oleh pemilik kafe dari pasar, sehingga bahannya itu segar, dan pemilik kafe juga tidak suka menjual barang yang tidak segar. 2. Meningkatkan semangat atau menambah motivasi karyawan. Jadi pemilik kafe menganggap karyawannya adalah bagian dari keluarga, sehingga seperti yang tadi saya bilang, membawa pulang makanan setiap hari adalah sesuatu yang biasa bagi pemilik kafe ini dan juga bagi karyawannya. Lalu masuk ke bab 5, itu kesimpulan dan saran. Kesimpulan, konsep The Flower of Service yang diperkenalkan oleh Christopher Lovelock dan Jason Rich membuat kita lebih mengerti dalam proses pengelolaan sebuah perusahaan. Terutama bagi seorang leader perusahaan harus mampu menganalisa dan memahami kelebihan dan kekurangan perusahaan kita jalani, sehingga kita dapat mencari solusi dalam permasalahan service produk jasa. Selain itu juga membuat kita mengetahui step by step yang harus kita perhatikan. Cafe Abang juga menganalisa kebutuhan dan keinginan konsumen, sehingga dapat melakukan perubahan. Salah satunya pada awal Cafe Abang baru terbentuk, yaitu bernama Jelly Cake. Cafe ini mengalami kegagalan, sehingga dengan inovasi baru dan perubahan menu makanan, pemilik cafe dapat membuka cafe yang baru, yaitu Cafe Abang. Saran, Cafe Abang memiliki jadwal operasional Senin sampai Minggu. Dan juga di sini Cafe Abang sebaiknya menggunakan media sosial berupa Instagram untuk memberikan informasi satu hari sebelumnya pada hari Minggu, yang mana di hari Senin Cafe Abang libur. Cafe Abang memiliki visi dan misi yang bagus untuk menyumbang tenaga dan menolong bumi dari efek rumah kaca. Maka dari sini Cafe Abang harusnya mengedukasi konsumennya mengenai sustainable marketing yang telah direalisasikan dengan menayangkan video edukasi. Cafe Abang juga masih menggunakan penulisan menu secara manual dan tulis tangan. Itu akan memakan waktu yang cukup lama. Jadi sebaiknya menggunakan aplikasi kasir yang mendukung, seperti online order, marketplace, food delivery, menu digital, accounting, back office application, QRIS, laporan profesional, toko online, dan lain-lain. Karyawan kafe juga memberikan rekomendasi makanan pada konsumen. Namun karyawan kasir sendiri tidak menanyakan konsumen mengenai jenis makanan yang diinginkan dan tidak menjelaskan jenisnya. Maka dari sini Cafe Abang harus mengedukasi kasir untuk memastikan keinginan konsumen. Penanganan keluhan konsumen dalam hal makanan dan minum tentunya sudah dilakukan dengan baik. Namun banyak konsumen yang beranggapan dan meminta Cafe Abang untuk merenovasi tempat parkir karena sangat susah untuk parkir di sana. Maka dari sini Cafe Abang boleh mempertimbangkan untuk merenovasi parkiran depan kafenya. Konsumen juga beranggapan meminta Cafe Abang untuk mengganti pintu toilet karena sudah lumayan rusak. Dari sini Cafe Abang sudah
mulai mempertimbangkan mengganti pintu toilet. Langkah keempat adalah membicarakan visi perubahan. Pemilik kafe harus membicarakan visi perubahan pada setiap kesempatan. Lalu ciptakan sasaran jangka pendek dengan tujuan memotivasi karyawan yang selama ini tersia-siakan. Lalu itu yang terakhir, terus membina perubahan yang telah diciptakan sehingga bukan hanya dilakukan sekali tapi setiap saat, dan juga kukuhkan perubahan ke dalam budaya. Dari sini Cafe Abang terus mempromosikan perubahan ke dalam kafenya.